Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada sore hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian dampak pembangunan terhadap penyimpangan sosial. Ini materi yang sangat menarik sekali ya untuk kita kaji pada sore hari ini. Nah, materi ini akan dipaparkan oleh 5 pembicara kita. Izinkan terlebih dahulu saya mengenalkan diri. Saya adalah Gista Saputri sebagai moderator kita yang akan memandu jalannya proses diskusi pada sore hari ini. Nah, di samping saya, di samping diri saya ada yang pertama ada Eva Musarova sebagai pembicara pertama, ada Fani Mozaki sebagai pembicara kedua, dan ada Muhammad Hafiz Sauki sebagai pembicara ketiga, ada Antasia Menciho Bearsianturi sebagai pembicara keempat, dan ada Bernadetta Vanessa sebagai pembicara kelima. Nah, tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsungkan saja untuk saya persilahkan untuk pembicara pertama untuk memaparkan materinya dengan dilanjutkan oleh pembicara-pembicara selanjutnya. Silakan. Baik, yang pertama ada latar belakang. Pembangunan merupakan upaya berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan modernisasi. Namun, percepatan pembangunan dan arus globalisasi juga membawa dampak sosial yang kompleks. Menurut Anthony Giddens, modernitas mengubah pola relasi dan institusi sosial secara mendalam. Perubahan yang cepat dapat memicu kondisi anomi sebagaimana dikemukakan Emil Durkheim, yaitu melemahnya norma sosial. Selain itu, teori lain dari Robert K. Merton menjelaskan bahwa ketimpangan antara tujuan dan sarana dapat mendorong terjadinya penyimpangan sosial. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak pembangunan terhadap munculnya penyimpangan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, bagaimana penyimpangan sosial akibat pembangunan ditinjau dari perspektif pendidikan IPS. Dan yang ketiga, bagaimana implikasi dampak pembangunan terhadap pembelajaran IPS, penanaman nilai, dan peran pendidik. Selanjutnya ada tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisis dampak pembangunan terhadap munculnya penyimpangan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, untuk mengkaji penyimpangan sosial sebagai dampak pembangunan dari perspektif pendidikan IPS. Dan yang ketiga, untuk menganalisis implikasi dampak pembangunan terhadap pembelajaran IPS, penanaman nilai, serta peran pendidik dalam membentuk karakter peserta didik. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan dari pengertian dan bentuk pembangunan. Yang pertama itu pengertian pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup upaya menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, dan bermartabat. Pembangunan bersifat multidimensional, meliputi yang pertama sosial, perubahan nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat. Yang kedua ada ekonomi. Ekonomi ini sebagai peningkatan produksi, pendapatan, kesempatan kerja, dan pemerataan kesejahteraan. Kemudian ada yang ketiga, itu ada teknologi. Teknologi ini dapat seperti inovasi dan modernisasi untuk mendukung kemajuan masyarakat. Beberapa ahli menekankan bahwa pembangunan adalah proses perubahan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat atau dari proses memperkuat nilai kemanusiaan, inayatullah, mendorong modernisasi dan peningkatan taraf hidup, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Intinya, pembangunan adalah proses pemberdayaan manusia secara menyeluruh, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan bersifat struktural dan normatif, yaitu mengharapkan perubahan menuju masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan mandiri. Secara umum, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, membangun kemandirian nasional, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian ada lagi pembangunan sebagai proses perubahan sosial. Pembangunan merupakan proses transformasi struktur sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya. Pembangunan tidak hanya mengubah kondisi ekonomi, tetapi juga mengubah sistem sosial, pola relasi, dan kesempatan hidup masyarakat. Menurut Amartya Sen, pembangunan adalah development as syndrome, yaitu
memperluas kebebasan dan kemampuan manusia dalam menentukan hidupnya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau PDB, tetapi dari akses pendidikan, akses kesehatan, kesempatan kerja yang layak, partisipasi sosial dan politik. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah pembangunan dengan perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan sosial sebagai konsekuensi pembangunan. Pembangunan sebagai proses transformasi berencana tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga membawa perubahan dampak struktur sosial, pola hubungan dan sistem nilai nilai masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat dinamika sosial sehingga masyarakat menjadi semakin kompleks dan beragam. Dengan demikian, setiap proses pembangunan secara otomatis akan diikuti oleh perubahan sosial. Yang kedua adalah modernisasi dan globalisasi. Modernisasi merupakan bagian dari pembangunan yang ditandai dengan rasionalisasi, spesialisasi, dan penggunaan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Sementara itu, globalisasi memperluas interaksi sosial hingga melampaui batas wilayah dan budaya. Kedua proses ini menjadikan masyarakat lebih terbuka dan dinamis, tetapi juga meningkatkan kompetisi dan tantangan sosial. Yang ketiga adalah pergeseran norma dan nilai sosial. Dampak nyata dari pembangunan organisasi dan globalisasi adalah terjadinya pergeseran norma dan nilai sosial. Nilai-nilai tradisional mengalami perubahan seiring berkembangnya media dan teknologi yang turut membentuk pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda. Akibatnya, otoritas nilai tidak lagi berpusat pada keluarga atau sekolah, melainkan semakin beragam dan terbuka. Faktor selanjutnya, adapun faktor penyebab munculnya penyimpangan sosial akibat pembangunan. Penyimpangan sosial muncul ketika perilaku individu tidak sesuai norma masyarakat, seiring sebagai reaksi terhadap perubahan sosial akibat pembangunan. Faktor penyebab meliputi rendahnya pendidikan, pola pikir tertutup, kurangnya informasi atau literasi digital, serta ketimpangan sosial dan ekonomi. Lemahnya kontrol sosial dan pengaruh teknologi atau media sosial juga dapat meningkatkan perilaku menyimpang. Oleh karena itu, literasi digital, penguatan nilai moral, dan pengawasan menjadi penting agar pembangunan memberikan manfaat sosial yang optimal. Faktor selanjutnya itu adalah munculnya penyimpangan sosial akibat pembangunan. Yang pertama adalah ketidaksiapan masyarakat menghadapi perubahan seperti digitalisasi atau pandemi yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan, pola pikir yang tertutup, dan kurangnya literasi digital, kurangnya kemampuan berpikir kritis dan adaptasi membuat masyarakat kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Yang kedua adalah ketimpangan sosial dan ekonomi, seperti perbedaan pendapat, akses pendidikan dan layanan kesehatan, memperkuat resiko perilaku menyimpang, lemahnya kontrol sosial ketika norma, nilai, dan aturan tidak berfungsi optimal, juga menurunkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat. Faktor terakhir adalah pengaruh teknologi dan media sosial membawa dampak ganda di satu sisi, mempermudah komunikasi, pendidikan, dan ekonomi. Di sisi lain, jika tidak digunakan dengan bijak, dapat menimbulkan informasi palsu, perubahan perilaku, menurunnya interaksi sosial langsung, serta meningkatkan penyimpangan. Oleh karena itu, literasi digital, penguatan moral, dan pengawasan menjadi penting bagi perkembangan sosial dan teknologi bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penyimpangan sosial akibat pembangunan. Yang pertama itu pembangunan yang pesat membawa perubahan sosial dan ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan. Salah satunya adalah individualisme, di mana orientasi pada kepentingan pribadi menggantikan solidaritas sosial, melemahkan rasa tanggung jawab terhadap komunitas. Yang kedua itu kenakalan remaja munculnya karena lemahnya kontrol sosial, pengaruh lingkungan, dan paparan budaya global, termasuk media digital. Yang ketiga itu selain itu pembangunan dan globalisasi
munculnya nilai budaya dan moral, di mana tradisi lokal dan norma sosial perlahan bergeser oleh budaya populer yang lebih individualistik dan mentalistik. Selanjutnya, Vanessa. Baik, selanjutnya penyimpangan sosial dan ruang pendidikan IPS. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial IPS mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan budaya, untuk membantu siswa memahami realitas sosial secara kritis dan reflektif. Tujuan utama IPS itu adalah membekali siswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sadar sosial, dan mampu menghadapi perubahan masyarakat. Dan selain itu, penguasaan konsep IPS menekankan nilai-nilai sosial seperti kerjasama, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Selanjutnya, yaitu penyimpangan sosial sebagai objek kajian pendidikan IPS. Penyimpangan sosial adalah perilaku individu atau kelompok yang menyimpang dari nilai norma masyarakat, seperti kenakalan remaja, kekerasan, atau penyontekan. Dalam kajian IPS, penyimpangan dipahami sebagai fenomena sosial yang muncul dari dinamika interaksi dalam struktur sosial. Dan selanjutnya yaitu peran pendidikan IPS dalam membangun kesadaran sosial. Pendidikan IPS berperan penting dalam membangun kesadaran sosial siswa melalui pendekatan interaktif dan kontekstual. Siswa belajar memahami hubungan individu, masyarakat, dan lingkungan, serta mengenali masalah sosial nyata seperti ketimpangan, kemiskinan, atau konflik. Selanjutnya, implikasi dampak 2 menit terhadap pembelajaran IPS, penanaman nilai, dan peran pendidik, pembangunan sosial ekonomi, dan budaya membawa kemajuan sekaligus tantangan termasuk penyimpangan sosial seperti ketimpangan, urbanisasi, dan perilaku penyimpangan remaja. Melalui internalisasi nilai, pembelajaran kontekstual, dan proyek sosial, IPS menanamkan tanggung jawab, empati, kejujuran, dan toleransi. Ada lagi peran pendidikan IPS dalam menghadapi dampak pembangunan. Peran pendidik IPS di era pembangunan yang pertama, guru sebagai teladan nilai dan moral. Guru IPS menanamkan tanggung jawab, kejujuran, disiplin, toleransi, dan kepedulian sosial melalui sikap dan contoh nyata di sekolah. Yang kedua, guru sebagai agen perubahan sosial. Guru mendorong kesadaran kritis siswa terhadap isu pembangunan seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, tantangan guru di era digital. Kemajuan teknologi memberi akses belajar luas, tetapi juga risiko informasi tidak akurat, budaya instan, dan pengaruh global. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada para pembicara yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa kita pada hari ini ya. Baiklah, adapun dari beberapa yang telah dipaparkan tadi dapat kita simpulkan ya bahwa pembangunan itu adalah proses perubahan sosial yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, percepatan pembangunan, modernisasi, dan globalisasi juga dapat memunculkan berbagai penyimpangan sosial seperti individualisme, gaya hidup konsumtif, kenakalan remaja, serta penyalahgunaan media digital. Kondisi inilah ya yang terjadi ketika masyarakat belum siap beradaptasi dengan perubahan yang cepat sehingga norma dan kontrol sosial itu
semakin lemah. Dan dalam hal ini, pendidikan IPS itu memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kesadaran sosial, sikap kritis, serta karakter peserta didik agar mereka mampu menghadapi dampak pembangunan secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial serta budaya. Nah, itulah